Si Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik sekeluarga. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu di sesi diskusi materi pertama ya dari workshop literasi prasekolah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini sudah sempat nonton materinya sampai selesai gitu. Mohon maaf kalau materinya kepanjangan ya, karena kami berusaha membuatnya sesingkat mungkin, cuma ya itu kayaknya mentoknya di situ ya, sekitar 29 menit begitu. Seperti yang sudah kita jadwalkan, jadi pada sesi diskusi ini silahkan teman-teman bisa langsung bertanya yang terkait dengan materi. Tidak ada penjelasan ulang, maksudnya tidak ada pemaparan ya presentasi materi karena sudah ada di video materinya, begitu ya. Nah, karena itu alangkah baiknya memang teman-teman sudah nonton materinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan lewat chat, boleh kalau misalnya nggak bisa lagi nggak bisa menggunakan mic. Kalau ingin langsung menggunakan mic juga boleh, mungkin bisa raise hand terlebih dulu. Insyaallah kita akan manfaatkan waktunya untuk mendalami emergent literasi yang sudah kita pelajari kemarin sampai kurang lebih jam 5 sore begitu. Oke, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau mulai diketik di chat begitu ya. Nah, jadi mungkin sambil nunggu nih teman-teman yang mau bertanya, saya sedikit review. Langsung aja ke rumusannya ya. Saya ingin sedikit review. Konsepnya sangat sederhana sebetulnya. Bagaimana keenam komponen emergent literasi ini melatih kosakata, melatih interaksi cetaknya, melatih kesadaran cetaknya, melatih kemampuan narasi, pengetahuan huruf, dan kesadaran fonologis, kemampuan membedakan bunyi suara ya dari kata-kata, dari huruf dan kata-kata begitu. Nah, bagaimana kita melatih keenam komponen ini lewat aktivitas sehari-hari di luar dari membaca buku. Oke, di luar dari membaca buku, di luar dari tracing huruf, gitu ya, atau apa yang mungkin seringnya kita lakukan, ya selama ini dalam rangka melatih anak-anak kita membaca. Oke, nah di situ ya, karena begini, kalau read aloud, ya oke. Mungkin saya yakin teman-teman nggak asing ya dengan istilah read aloud. Read aloud itu bagus, oke. Ya, tapi itu paling banyak hanya menyentuh di komponen menambah kosakata, begitu ya. Meskipun ada juga kesadaran cetaknya, karena ya anak berinteraksi dengan buku, misalnya begitu. Nah, anak-anak ya nambah kosakatanya, tapi ya itu baru sampai di sana, gitu ya. Nah, sementara seperti yang sudah kita pelajari, literasi itu adalah keseluruhan. Yang kita harus melihatnya sebagai sebuah paket lah, mungkin saya bahasakan begitu ya. Sebagai sebuah paket, bisa membaca itu satu hal, bisa membaca itu ya bagian dari literasi. Bisa menulis itu ya bagian dari literasi. Nambah kosakata itu bagian dari literasi. Oke, tapi itu baru potongan-potongannya saja. Ya, saat anak kita belum mampu menggunakan kemampuan membacanya untuk menyelesaikan permasalahannya, untuk handling tantangan yang dia hadapi, oke, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belum sampai ke tahap kemandirian literasi seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi belajar dengan membaca dengan buku itu satu hal, itu bagus gitu ya. Mungkin dengan belajar mengeja atau terserah lah dengan metode Montessori atau kayak gimana gitu ya.
Ya itu satu hal, itu membuat anak-anak kita ya bisa baca. Tapi apa fungsinya kemampuan dia membaca ini? Anak memiliki kemampuan bisa baca, anak mampu menulis, itu fungsinya apa? Oke. Selain daripada yang fungsi akademiknya. Begitu. Karena sejatinya kan seperti yang sudah kita pelajari, fungsinya sangat luas sekali. Sebetulnya. Oke, jadi jalan-jalan ke supermarket mungkin ya. Paling gampang buat usia 1 tahun, 2 tahun ya jalan-jalan di sekitar komplek rumah, lalu mungkin kumpulkan benda-benda yang ditemui, misalnya ada daun atau apa. Lalu tunjuk itu namanya apa, ini namanya apa, dikenalkan. Gitu ya. Nah, lewat aktivitas yang seperti itu yang akan lebih mengajarkan pada anak terkait fungsi dari literasi itu sendiri. Gitu ya. Bukan hanya soal membaca buku saja, bukan hanya soal bisa mengerjakan ya membaca buku yang terkait dengan sekolah, misalnya PAUD gitu misalnya. Ya itu satu hal. Oke, tapi belum keseluruhan fungsinya, belum keseluruhan fungsi literasi yang utuh. Begitu ya. Nah, jadi saya yakin teman-teman mesti sudah banyak melewatkan momen-momen ini ya. Sama anak yang usia 3 tahun, 4 tahun biasanya sedang belajar alfabet tuh. Mulai semakin ingat dengan alfabet. Ya, ketika anggap saja mungkin sedang ya jalan-jalan, mungkin kemana, ke tempat makan atau ke mall mungkin atau gimana gitu. Kemudian ada baliho gitu ya. Ada baliho, kemudian tanya dengan anak, itu ada huruf apa di sana? Ya, identifikasi huruf apa saja yang bisa dia sebutkan. Begitu. Oh, di baliho itu atau di reklame itu, oh itu ada B, Bu, ada C gitu ya. Ada A, ada F gitu. Oke. Ke tempat makan, kemudian ada menu makanan, misalnya begitu, daftar menunya gitu ya. Lalu ini coba baca ini apa aja. Itu mungkin buat 3 atau 4 tahun. Buat anak-anak yang udah baca, maka aktivitasnya adalah ya minta dia yang menuliskan, misalnya daftar pesanannya. Ini coba kakak yang nulis daftar pesanannya, misalnya begitu ya. Nah, tulis. Ya, jadi fungsinya, kita perlu memahamkan pada anak-anak itu fungsinya. Fungsi dari kemampuan literasi ini. Fungsi dari dia bisa menulis. Oke, dia bisa menulis, tapi kita harus pahamkan pada anak-anak bahwa fungsinya itu nggak berhenti hanya untuk soal ngerjain buku soal di sekolah aja gitu loh. Ya. Nah, di level anak-anak prasekolah ya mungkin hanya di situ. Gitu. Cuma kemandirian literasi ini ya, pemahaman akan literasi ini ketika kita tanamkan dengan baik, inilah yang akan dibawa anak-anak nantinya ketika ya mereka sudah masuk SD, SMP, SMA, begitu ya. Gampangannya sekarang misalnya, siapa di antara teman-teman yang para ibu ya, mayoritas di sini para ibu yang masih misalnya terbiasa mencatat, khususnya misalnya mencatat jurnalnya anak-anak, jurnal tumbuh kembangnya anak-anak misalnya, yang mencoba memahami permasalahan perkembangan anak-anak dengan menuliskannya, misalnya begitu, atau dengan strategi mind mapping misalnya, gitu ya. Mungkin ada yang mempraktekkan itu, mungkin ada juga yang enggak, gitu ya. Nah, itu apa coba ya, mengatasi permasalahan perkembangan anak-anak, memahami permasalahan perkembangan anak-anak. Itu permasalahannya, permasalahan yang besar. Lewat apa? Kita bisa membantu diri kita sendiri mengatasi permasalahan itu lewat menulis. Mungkin lewat membaca juga. Misalnya begitu ya. Nah, siapa di antara para ibu-ibu di sini yang misalnya punya catatan pribadi gitu ya, yang masih rajin mencatat dan yang lainnya. Sedangkan menulis itu ya besar sekali dampaknya kepada kemampuan kita mengevaluasi diri dalam rangka mengasuh anak-anak. Misalnya begitu. Nah, ini salah satu konteksnya. Ya.
bagaimana kemampuan literasi itu nantinya akan sangat berguna di masa depan, gitu ya, yang di luar menyelesaikan urusan-urusan akademik, ya, di luar menyelesaikan soal-soal atau buku-buku yang ada di sekolah. Oke, nah sekarang kita perhatikan anak-anak kita di sekolah belajar, iya kan, membaca, menulis. Tapi kalau udah lepas dari urusan sekolah, ya nggak ada tuh nulis, ya jarang. Ya mungkin kurang juga membaca buku, kecuali yang memang karakternya ya kutu buku gitu ya, linguistiknya kuat, misalnya begitu. Ya, artinya anak-anak kita sekarang sudah sangat memahami bahwa oh ya, kemampuan baca tulisnya memang hubungannya dengan sekolah. Di luar itu berarti saya nggak perlu. Ya padahal jelas tidak seperti itu kan. Ya, kita masih perlu terus membaca, menulis, terbiasa mendengarkan, berbicara dan yang lainnya, yaitu fungsinya literasi secara utuh, gitu ya. Oke, mudah-mudahan tergambarkan. Kemudian ada teman-teman yang udah bertanya, ya saya sarankan pembahasannya relevan dengan materi ya. Supaya bisa fokus ya, begitu. Cuma ya udah, sebagian saya coba ini ya, gitu. Cuma untuk pertanyaan selanjutnya sebaiknya relevan ya dengan materi, supaya bisa kita dalami, supaya kita bisa fokus, begitu. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Mutiara, izin bertanya terkait strategi berbeda untuk mengajar anak SD kelas 2 yang terlambat bisa baca dan menulis. Ya, tergantung kondisinya seperti apa ya sebetulnya, Ibu Mutiara. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Belum bisanya itu seperti apa saat ini, dan apakah kalau di review, kalau diingat-ingat, apakah memang di usia-usia sebelumnya itu memang kurang dilatih emergent literasinya, seperti yang udah kita pelajari, gitu ya. Apakah memang kurang dilatih emergent literasinya, gitu. Secara umum, kalau bisa saya sampaikan ya, selama tidak ada hambatan genetik, misalnya kondisi disleksia ya, atau ada disabilitas ya, misalnya tidak bisa melihat, begitu kan. Nah, selama normal, intinya jika ada anak-anak yang masuk SD ya, kelas 2 SD, dalam konteks ini belum bisa membaca, itu sebenarnya hanya soal underdeveloped gitu aja maksudnya ya. Maksudnya kurang distimulasi. Sebenarnya hanya masalah itu aja. Gitu. Nah, makanya saya sampaikan, coba di-review, apakah di tahap-tahapan sebelumnya konsep emergent literasi yang kita pelajari ini memang ternyata kurang dilatih pada anak-anak. Oke? Kalau memang ternyata kurang, silakan konsep ini bisa diterapkan ke anak yang usia 2 SD. Nah, lebih detailnya bagaimana saya merancang aktivitasnya gitu ya, buat anak 2 SD ya, itu yang besok akan teman-teman pelajari. Gitu. Ya nggak apa-apa, silakan terapkan aja. Tapi ini syaratnya memang normal ya. Kalau ada kondisi tertentu, ya misalnya tadi disleksia ya, membaca itu memang sulit bagi mereka gitu ya. Nggak bisa dipaksakan. Kalau 2 SD belum bisa baca, disleksia itu normal-normal aja. Normal untuk standarnya disleksia, begitu ya. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau normal ya, ini hanya masalah kurang stimulasi aja sebenarnya, pada umumnya seperti itu. Karena gini teman-teman sekalian ya, seperti saya sampaikan di materi, emergent literasi itu adalah alami. Anak-anak kita itu secara alami di usia prasekolah, mereka itu butuh bisa membaca sebetulnya. Mereka tuh ingin bisa membaca, ingin bisa memahami kata-kata yang mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi karena kita melewatkan mungkin kesempatan itu, mungkin kurang distimulasi dan yang lain, ya kemampuan membacanya belum terbentuk. Ya, pada umumnya begitu. Oke. Jadi silakan dikenali. Saya kurang begitu memahami kondisi belum bisa membacanya seperti apa. Apakah nggak bisa banget sama sekali? Atau sebenarnya udah bisa baca, mungkin satu kata, berapa kata, kayak gitu, masih ada huruf-huruf yang terbalik, mungkin, atau huruf yang salah disebutkannya,
Kalau memang seperti itu ya normal saja, ya itu understimulasi aja, silahkan aja terus dilatih. Memang perlu lebih intens, berarti menerapkan konsep ini, rumusan kita ini, gitu ya. Oke. Mungkin itu nanti kalau dirasa kurang, Ibu Mutiara silahkan bisa menambahkan. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Suci, ya sama, oke. Anak saya usia 6 tahun sama sekali belum bisa menulis, ya. Sama permasalahannya ya, selama memang normal itu understimulated ya, kurang distimulasi. Jadi konsep yang kita pelajari ini silakan Ibu Suci bisa terapkan juga, berikan juga nanti ke anak-anak yang usia 6 tahun gitu ya. Di sini Ibu sebutkan sama sekali belum bisa menulis ya. Coba apakah memang kurang di usia-usia sebelumnya dilatih gitu ya, karena kalau sudah distimulasi sejak usia 3-4 tahun, usia 6 tahun tuh udah bisa nulis normalnya, meskipun masih salah, meskipun gak rapi, oke? Meskipun huruf besar kecilnya masih kebalik, ukuran hurufnya juga nggak rapi, nggak konsisten, ya itu normal aja di usia 6 tahun, tapi udah bisa. Apakah yang dimaksudnya seperti itu, atau sama sekali blas nggak bisa? Ya karena kalau udah distimulasi mesti ada yang bisa, Bu, normalnya. Ya kalau sudah distimulasi mesti ada yang bisa. Ya tapi kalau sama sekali nggak bisa di usia 6 tahun, mungkin ada kendala tertentu. Ya, oke, mungkin ada kendala kognitif tertentu, atau ada kendala genetik tertentu. Nah ini yang saya belum tahu bagaimana kondisinya, lebih rincinya seperti apa. Begitu ya, mungkin monggo nanti bisa ditambahkan lewat chat, silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Dian Reni. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk usia anak yang baru perkenalan huruf-huruf, kira-kira bagaimana melatih emergent literacy-nya? Saat ini masih read aloud saja. Ya, bagus, alhamdulillah sudah diterapkan read aloud. Itu satu hal, tapi itu nggak cukup ya, harus ditambah lagi. Memang di materi pertama ini saya baru mengantarkan pada teman-teman pada konsep emergent literasinya, gitu ya. Nah nanti silahkan lebih detailnya cara merancang aktivitasnya. Insya Allah Ibu Dian Reni akan mendapatkan gambarannya di materi selanjutnya ya, nanti sama Teh Indah, begitu ya. Nah supaya kenapa kami pisah, supaya fokus dulu ya. Karena untuk bisa merancang aktivitasnya, ya teman-teman mesti ingat dengan 6 komponen ini, gitu ya, dan tahu bagaimana membedakannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi itu insya Allah nanti Ibu Dian Reni bisa punya gambaran yang lebih lengkap setelah materi yang kedua, begitu, oke? Apalagi usia 3 tahun tuh enak banget itu ya, banyak sekali aktivitasnya yang bisa kita terapkan sebetulnya, gitu. Kemudian Ibu Dian Reni masih sampaikan bahwa saya masih membuat jurnal untuk aktivitas anak-anak tapi masih belum konsisten. Ya alhamdulillah bagus ya, memang nggak harus tiap hari kok Ibu ya. Ya jadi kelang-kelang hanya beberapa hari sekali atau saat dibutuhkan saja gitu, seminggu 2 kali, seminggu sekali itu udah cukup, itu udah bagus dan itu udah cukup konsisten gitu ya. Silahkan tetap dibiasakan ya, tetap dicatat karena itu akan sangat membantu sekali Ibu. Nah itulah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi untuk menghadapi kehidupan kita, untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini menghadapi ya Ibu ya sebagai seorang ibu dan mengasuh anak-anak dengan cara membuat jurnal aktivitas anak-anak supaya lebih paham, ada yang bisa dievaluasi, ada yang bisa direncanakan ya. Disadari atau tidak, setelah Ibu membuat jurnal, saya yakin Ibu akan merasa ya lebih terarah, tahu mana yang kurang, mana yang sudah baik, mungkin selama ini diterapkan untuk anak-anak, dan tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Dan itu akan membuat kita tenang ya. Membuat kita tenang, punya arahan, dan kita berada di kondisi emosi yang positif. Apakah Ibu menyadari itu atau tidak, saya nggak tahu. Cuma normalnya, itulah efek dari menulis. Ya, menulis itu apa? Literasi. Bisa nulis, Ibu Dian Reni bisa. Ya kan? Nah, tapi nggak sekadar bisa nulis ya. Saya bisa nulis dan saya gunakan untuk memahami anak-anak saya lewat menulis jurnal. Ya.
pasti akan beda kondisinya dengan ibu-ibu yang tidak menulis jurnal aktivitas anak-anaknya. Misalnya begitu. Itu dia maksudnya, bagaimana kita memfungsikan literasi untuk mengatasi masalah sehari-hari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Miski. Terima kasih atas pertanyaannya. Era laptop gawai saat ini apa masih diperlukan pelajaran menulis? Aspek dengan tangan ya, bukan tentang kemampuan menulis apa. Oke. Ya, butuh, jelas ya Bu ya. Jelas masih butuh. Dua-duanya itu butuh ya, belajar menulis, kemudian mengetik juga boleh ya. Khususnya saat memang sudah diperlukan. Begitu ya. Jelas dua-duanya butuh karena basic dari dasar dari mengetik di ya mungkin smartphone atau laptop itu adalah menulis. Ya kan? Gitu ya. Nah, termasuk di aspek tangannya, maksudnya motorik halusnya, gitu ya. Ya sama-sama bagus, gitu ya. Menulis dengan pensil, dengan alat tulis, itu bagus. Kemudian keyboard juga motorik, ya, motorik halus juga, gitu kan. Ya coba nih, siapa di antara teman-teman ini yang bisa ngetik 10 jari? Ya kan? Ya. Siapa? Coba silahkan resen kalau mau ya. Siapa yang bisa ngetik 10 jari tanpa melihat layar? Ya, sama, itu koordinasi gerak mata tangan, ya, itu motorik halus. Menulis di kertas, ya itu juga koordinasi mata tangan, itu melatih motorik halus juga. Keduanya sama baiknya, sama-sama diperlukan. Begitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Miski ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Fitri Nurhayati. Untuk melatih emerging literacy apakah harus secara urut atau bisa secara acak? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Fitri. Enggak ya, ini tuh bukan urutan ya. Mana sih tadi ya? Ya, ini tuh bukan urutan kok. Makanya ini nggak ada nomor ya di sini. Bukan urutan. Seperti yang sempat saya sampaikan, dalam setiap aktivitas kita mungkin hanya berisi, mungkin hanya melatih sebagian komponennya saja, begitu, dan itu nggak apa-apa, gitu ya, itu nggak apa-apa, normal aja. Misalnya read aloud itu apa coba? Ya kalau hanya read aloud saja, ya itu kan lebih banyaknya ke kosakata ya. Nah, lalu ada kesadaran cetak juga, karena di sana anak membolak-balikan buku. Tapi sebenarnya dari read aloud itu, dengan kita memahami 6 komponen ini ya, dari aktivitas read aloud itu ada banyak sekali yang bisa kita modifikasi atau kita tambahkan dalam aktivitas read aloud itu, sehingga kemudian 6 komponennya ada. Bisa, itu juga memungkinkan kok, gitu ya. Nah, nanti gambarannya seperti apa silahkan besok saja. Saya nggak mau melewati ya, melangkahi gitu ya. Nah, biar teman-teman juga penasaran ya dan tetap semangat ngikutin materi yang besok. Karena sebenarnya intinya ada di besok sih ya. Maksudnya yang paling pentingnya ada di besok, karena besok tuh teman-teman benar-benar latihan ya, merancang aktivitasnya seperti apa gitu. Karena kebanyakan dari kita sebenarnya hanya kurang latihan saja, karena kita pertama belum memahami. Ya karena belum memahami maka kurang dilatih. Nanti semakin teman-teman terbiasa ya dengan konsep emergent literasi ini, semakin dilatih, teman-teman akan semakin cakap gitu ya, mengajarkan literasi pada anak-anak. Jadi lebih bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memasukkan komponen literasi ke dalamnya. Nah, dan itu perlu latihan aja kok ya, perlu latihan aja. Jelas setelah kelas ini rasanya kemungkinan kecil teman-teman langsung jago gitu, enggak ya. Ya kita semua perlu latihan gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Gitu, selama terus dilatih insya Allah akan cakep gitu. Kemudian Ibu Miski bertanya lagi, interaksi cetak dan sadar cetak apa saat ini masih relevan? Jelas masih relevan Ibu ya. Ya Al-Quran ya masih kertas gitu ya, masih dalam bentuk kitab kayak gitu kan, meskipun ada juga yang digitalnya begitu kan. Nah, tapi yang dihitung yang dihitung sesuai syariat itu kan dalam bentuk mushaf kan gitu ya, bukan dalam bentuk digital gitu. Nah, itu contoh sederhananya interaksi cetak dan kesadaran cetak masih sangat dibutuhkan. Jadi
begini, kalau saya boleh menangkap ya, perspektifnya bukan saling memperlawankan gitu ya. Begini, teknologi itu sifatnya komplementer, oke, bukan substitusi. Itu ya. Nah, ini perspektifnya. Jadi sebenarnya pertanyaannya ini apa ya, kurang tepat jika kita menggunakan perspektif yang tepat gitu ya. Gitu ya. Interaksi kesehatan sebenarnya apa masih relevan? Jelas masih sangat relevan. Teknologi itu sifatnya komplementer, melengkapi dan mengembangkan, expand gitu ya, mengembangkan kemampuan kita. Bukan menggantikan dasarnya, bukan substitusi. Bukan menggantikan fungsi buku, bukan menggantikan fungsi menulis di kertas. Gitu ya. Nah, tapi itu komplementer, melengkapi dan expand ya. Dia membuat kita mampu menulis lebih cepat. Misalnya begitu. Mampu membaca, ya mungkin mudah dibawa bukunya kalau kita punya tab dan di sana ada buku digital, misalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi dia tidak menggantikan, hanya melengkapi ya. Sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Gitu. Oke. Mungkin itu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Agni, bagaimana menumbuhkan budaya membaca yang menyenangkan? Oke. Di rumah ya, untuk anak-anak. Ya. Sebenarnya simple aja kalau kita bicara budaya membaca. Oke. Mungkin nanti saya kasih juga bonus poster literasi deh, karena beberapa waktu yang lalu sempat membuat poster literasi keluarga gitu ya, untuk mengisi salah satu kelas parenting. Begitu, nanti saya share juga aja di kelas, jadi teman-teman bisa baca mungkin dan bisa ditempel di rumah. Itu ada kontennya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat ya itu ya, budaya literasi ya, di rumah itu menyenangkan gitu ya, untuk bisa membentuk budaya literasi dalam keluarga di rumah gitu. Oke, kembali lagi, kalau kita bicara budaya sebenarnya sangat simple. Budaya itu apa sih? Ya budaya itu terbentuk dari sesuatu yang mudahnya ya, sesuatu yang dibiasakan, sesuatu yang kita tanamkan dan menjadi nilai-nilai, menjadi bagian penting dalam kehidupan, ya kan? Karena dia dibiasakan, selalu ada dalam rutinitas kehidupan kita, maka ya dia menjadi nilai yang penting dalam kehidupan kita. Dan ketika itu tidak ada dalam kehidupan kita, ya kita merasa kehilangan itu, ya, merasa kehilangan atau minimal ya merasa krisis ya kan, kehilangan identitasnya, kehilangan komponen dari budayanya. Gampangnya begitu ya. Nah, lewat definisi ini sebenarnya sangat sederhana. Budaya membaca yang menyenangkan ya dibudayakan di rumah gitu ya. Oke. Orang tua setiap hari membaca, menulis, belajar, ikut baca bareng anak-anak, ikut juga belajar bareng anak-anak. Siapa gitu di antara teman-teman di sini yang suka ikut belajar bareng anak-anak? Nah, ini perlu dibedakan ya. Ikut belajar bareng. Oke? Bukan ngajarin anak-anak. Ini beda ya. Misalnya anak kita usia SD, oke? Ya anggaplah kelas berapa, sedang mengerjakan soalnya, lalu kita sama-sama ngerjain soal tersebut. Seperti ibu mungkin atau ayah ya, menjadi partner belajar. Bukan ngajarin, tapi yuk kita kerjain sama-sama yuk. Oh, mungkin ini jawabannya di sini, coba kita baca yang ini yuk, dan yang lainnya gitu. Siapa yang suka menerapkan itu? Itu sangat bagus ya, dalam rangka menumbuhkan budaya belajar. Nah, yang di dalamnya ada membaca. Dan itu akan membuat aktivitas membaca sangat menyenangkan, karena anak-anak memahami bahwa oh ya, orang tuanya dalam keluarganya ya setiap hari ada kebiasaan itu, setiap hari ada rutinitas itu.
gitu ya, atau intinya itu menjadi bagian yang lumrah, menjadi bagian yang penting dalam keluarga gitu. Nah, jadi soal menanamkan literasi dalam keluarga, khususnya membaca, itu kedua orang tua ikut aktif membaca, ikut aktif menulis setiap hari, itu memang contoh yang nggak salah. Itu memang teladan yang memang harus ada gitu ya di rumah sehari-hari, baik itu membacanya terlihat oleh anak ataupun enggak. Karena itu kita berusaha menjadikannya budaya atau kebiasaan, rutinitas yang penting dalam keluarga, sehingga itu menjadi worldview-nya anak gitu ya, bahwa dalam keluarga saya selalu lihat dalam keluarga saya selalu lihat kedua orang tua saya atau kakak saya atau adik saya itu tiap hari mesti kita baca buku, mesti kita ada nulis-nulis sesuatu. Ya itu, dia udah menjadi nilai dalam keluarga kan, berarti menjadi identitas keluarga. Ya dengan cara itulah akan menjadi menyenangkan. Nah jadi silahkan ikut dilatih ya, kedua orang tua juga mesti ikut aktif. Sementara itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau dirasa kurang boleh bisa ditambahkan. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Diana. Anak saya 7 tahun, wah tahun ya. Oke. Anak saya 7 tahun sudah lancar baca tulis, cuma dalam belajar perlu didorong, padahal tugas-tugas sekolah banyak. Apalagi masa daring orang tua yang ngajar sendiri. Bagaimana biar anak 7 tahun senang belajar? Oke, tugas-tugas yang menumpuk, bagaimana buat jurnal? Masih ada anak kedua 5 tahun yang sudah lumayan calistungnya. Dan yang ketiga mulai mewarnai rapi, tracing dengan rapi. Seterusnya perlu jurnal apa? Saya sendiri orang tua tidak memiliki parenting. Mohon tips Bapak, terima kasih. Baik. Banyak ya pertanyaannya. Baik Ibu Diana, terima kasih ya. Oke. Ya, 7 tahun sudah lancar baca tulis, cuma kalau belajar perlu didorong, padahal tugas-tugas sekolah banyak ya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu sudah ada di situ. Gini, bicara motivasi belajar, betul ya. Saat anak-anak kita udah bisa membaca, udah bisa nulis, tapi ternyata kurang termotivasi untuk menggunakan kemampuan itu dalam belajar, yaitu bukan masalah di kompetensinya, bukan masalah di kompetensi baca tulisnya lagi ya, tapi memang masalah di salah satunya yang sangat mungkin adalah motivasi belajarnya. Dan kenapa kita bisa tidak termotivasi belajar? Kenapa kita males belajar? Kenapa kita merasa tertekan kalau harus belajar? Gitu ya, atau ngerjain PR, ngerjain tugas dalam konteks ini misalnya. Salah satunya itu adalah karena kita merasa overload atau overwhelm ya, atau kewalahan. Oke. Jawabannya sudah ada di sini ya. Artinya tugasnya memang terlalu banyak buat anak usia 7 tahun. Begitu. Saya sampaikan seperti ini karena begini, dalam pendidikan itu kan ada 3 komponen. Oke. Pertama orang tua, anaknya, dan sekolah. Benar ya? Nah, tidak bisa dipungkiri memang salah satu kondisi mungkin ya, yang saat ini dialami anak-anak kita yang PJJ itu adalah tugas sekolah yang terlalu banyak. Sehingga anak-anak kita mulai kehilangan arahan belajar. Kehilangan tujuan, fungsi, makna. Sebenarnya tujuannya apa sih nih ngerjain tugas banyak-banyak? Mungkin itu yang ada dalam pikiran mereka. Mungkin mereka sampaikan, mungkin enggak. Ya kan? Karena apa? Karena overload. Memberikan tugas di luar kapasitasnya anak-anak dan juga di luar kapasitasnya orang tua mendampingi anak-anak. Ya, yang mana ini menjadi tanggung wewenangnya siapa? Ya, ini porsinya ada di siapa? Porsinya ada di sekolah. Ya, dari 3 komponen pendidikan. Ada orang tua, anak, dan sekolah. Gitu. Jadi, ya, sebagai orang tua, kita akan bagian dari 3 komponen ini. Oke, sekolah ngasih tugas yang banyak. Ya toh? Yang mungkin melebihi kapasitasnya anak-anak. Terlihat dari respon dia yang tidak termotivasi. Dia udah mulai merasa tertekan tuh. Misalnya, ya, ngerjain tugas sekolahnya. Artinya, kemungkinan besar
Tugasnya memang sudah di luar kapasitas anak-anak. Maka sebagai orang tua yang salah satu komponen pendidikan, ya, anak-anak kita saat ini ngerasa stres, benar, dengan tugas yang banyak. Kira-kira yang butuh kita lakukan sebagai orang tua apa kira-kira? Apakah menambah stresnya atau gimana? Ya jelas enggak, gitu kan ya. Ya kan, jelas kita tidak perlu menambah tekanannya pada anak-anak. Jadi dalam masa PJJ ini ini saya mengajak Ibu Diana dan teman-teman melihat permasalahannya lebih luas ya, dari perspektif yang lebih luas. Ya, dalam PJJ ini yang merasa kesulitan, stres itu tidak hanya orang tua karena harus ngajarin anak-anak, tidak hanya guru karena harus menyesuaikan metode mengajar mereka yang entah gimana caranya mereka bisa ngajarin anak-anak jarak jauh, tapi juga anak-anak kita itu juga stres dengan adaptasi, dengan metode belajar yang saat ini berbeda jauh dari sebelumnya. Bertahun-tahun mereka tahunya gimana belajar itu ya di sekolah, di kelas gitu ya. Artinya anak-anak itu juga stres karena adaptasi ini. Oke, maka sebagai orang tua, fungsi kita bukanlah menambah stresnya anak-anak, tapi diberikan pengertian. Ya, diberikan pengertian. Kalau memang tugasnya banyak, maka ya saran saya sebagai orang tua, ya turunkan saja standarnya. Begitu ya. Nah, kalau memang kita tidak bisa meminta sekolah untuk ibu guru dikitin dong gitu ya, kurangin dong tugasnya gitu ya, kan mungkin kita nggak bisa meminta seperti itu karena ya itu tadi, itu wewenangnya sekolah ya kan, yang mungkin kita nggak bisa terlalu banyak intervensi ke sana, nggak bisa terlalu masuk, tapi kita bisa fokus pada apa yang kita pegang, yaitu ya anak-anak. Nah, maka dalam masa PJJ ini memang banyak sekali siswa yang mengalami kemungkinan ya mendekati stres atau burnout sebenarnya, kelelahan belajar karena tugas yang terlalu banyak dan tidak ada arahan yang jelas. Dan itu normal dialami. Satu-satunya cara untuk mengatasi kondisi itu adalah dengan banyak memberikan pengertian, menurunkan standar kita, menurunkan tekanan kita, memberikan pengertian pada anak-anak. Saat anak-anak itu semakin dimengerti, mereka justru malah mau mencoba lagi. Sebenarnya sederhananya begitu ya. Pembicaraan ini tuh cukup panjang sebenarnya Ibu Diana gitu ya. Nah, ini saya memberikan penjelasan singkatnya saja. Nah, kebetulan ya pertanyaan tentang ini baru aja kami buka. Saya nggak promosi ya, saya ngasih tahu aja. Baru aja kami buka kelasnya hari ini, yaitu kelas konsentrasi. Ya, kelas konsentrasi yang sudah diposting di Instagram, di Telegram sudah gitu. Ini persis menjawab permasalahan ini. Karena memang berdasarkan pengalaman kami beberapa waktu ini ada banyak teman-teman para orang tua yang terkendala ini ya. Anak-anaknya ngerasa terlalu banyak tekanan dari tugas dan yang lain. Orang tua juga ya wajar saja orang tua nggak terlalu cakap mendampingi anak-anak, beda skillnya dengan guru. Begitu, sehingga ya orang tua stres, anak-anak juga stres gitu kan. Nah, itu dia. Di kelas tersebut saya bahas dengan lebih lengkap, termasuk juga strategi-strateginya agar anak-anak bisa kembali termotivasi lagi, kembali konsentrasi lagi begitu. Ya kalau mau ikut boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Cuma sederhananya seperti itu ya, saya sampaikan tadi. Intinya saat ini memang stres itu dirasakan oleh semua pihak. Oke, anak-anak, sekolah, orang tua. Maka kita jangan sampai menambah tekanan tersebut karena justru akan membuat anak-anak kita semakin sulit untuk termotivasi lagi. Harus banyak dikasih keringanan, pengertian. Oke. Sederhananya begitu konsepnya. Mudah-mudahan tergambarkan ya. Meskipun mungkin saya yakin Bu Diana mungkin masih ada pertanyaan. Begitu. Kemudian terkait pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan bagaimana membuat jurnal? Membuat jurnal sebenarnya nggak ada yang spesifik ya. Intinya Ibu mencatat saja bagaimana kondisi anak-anak, bagaimana perasaan mereka hari ini, bagaimana aktivitas mereka hari ini, bagaimana mungkin progres belajarnya hari ini. Ya apa saja yang ingin Ibu tuliskan, Ibu tumpahkan gitu ya dalam buku catatan. Ya itu bentuk jurnal yang paling sederhana. Begitu. Jadi silakan rajin-rajin dicatatkan. Nanti Ibu akan dapat gambaran yang lebih luas gitu ya tentang perkembangan kondisi anak-anak begitu. Nah, itu kalau bicara jurnal. Oke. Intinya punya catatan sendiri dan sesering mungkin
dituliskan progresnya anak-anak dari pengamatan ibu atau dari yang ibu dengar anak-anak, ibu lihat pada anak sehari-hari. Begitu. Kemudian untuk anak yang ketiga, tracing dengan rapi. Oke, ya alhamdulillah bagus ya kalau sudah tracing dengan rapi. Silahkan nanti terus diterapkan konsepnya emergent literasi ini untuk anak yang usia 5 tahun dan yang ketiga saya nggak tahu usianya berapa. Nanti besok belajar merancangnya, lalu mulai diterapkan aktivitasnya gitu ya. Mudah-mudahan besok nanti punya gambaran yang lebih luas bagaimana ngerancang aktivitasnya begitu. Nggak perlu khawatir, tetap bisa didiskusikan lagi nantinya. Nah, mudah-mudahan terjawab ya sebagiannya Ibu Diana. Kalau ada yang kurang nanti boleh silahkan disampaikan lagi. Kemudian saya sedikit lanjutkan dulu, ada pertanyaan dari Ibu Ani ya. Anak saya laki-laki usia 3,5 tahun kadang suka membeo, babi bu bebo, ceco. Oke. Terus bisa untuk baju dan yang lain-lain. Apakah itu sudah bisa kita kenalkan membaca? Oh iya, silakan Ibu. Oke. Bisa. Oke. Nah, tapi tujuannya adalah melatih gitu ya. Kalau anak-anak nggak langsung bisa baca, ya itu normal saja. Nggak apa-apa ya. Rata-rata anak itu bisa baca tuh 4,5 sampai 5 tahun. Ya, itu mayoritas. Tapi ada yang lebih cepat jelas. Ya, karena kemampuan kecerdasan linguistiknya lebih bagus itu ada. Ada juga yang sedikit lebih mundur, 5 tahun lebih. Itu juga normal saja. 6 tahun, masih ada yang salah. Bacanya itu juga masih normal aja. Kalau dilihat dari psikologi perkembangannya. Begitu. Nah, jadi silahkan dilatih. Boleh. Itu mungkin sudah 3,5 tahun. Ya ini bagus mungkin ya. Kecerdasan linguistiknya mungkin bagus. Jadi bisa lebih cepat. Silahkan terus dilatih. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Novi. Dalam satu aktivitas minimal ada berapa komponen emergent literasi? Baik. Ya, tadi sempat saya sampaikan, nggak harus ada semuanya, Ibu ya. Normal saja. Nah, kemudian sekalian pertanyaan selanjutnya nih, contoh lain penerapan komponen emergent literasi. Ya, itu besok tabelnya ada banyak itu. Ya, besok tabelnya ada banyak. Kami sudah sediakan beberapa contohnya yang sesuai dengan usia dan ciri perkembangan anak-anak di setiap rentang usianya. Monggo, besok boleh dilihat. Gitu ya, sebagai acuan gitu ya, sebagai contoh gitu. Nah, tapi saya senang nih, ini pada semangat nanyain tentang bagaimana mulai merancang aktivitasnya. Artinya sudah mulai sudah mulai paham dengan 6 komponen emergent literasinya ya. Mudah-mudahan begitu. Oke, itu ya Ibu Novi, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Fitria. Bagaimana memberi stimulus pada anak usia 4 tahun untuk mau mulai belajar nulis? Anak saya tipe yang mudah trauma, takut. Ketika kita mengarahkan untuk mewarnai lebih rapi, dia takut untuk melakukan kesalahan sehingga dia tidak mau melakukan itu. Oke, ya. Oke, gini, nanti diterapkan konsep emergent literasi ini ya, khususnya nanti yang dinulisnya, yaitu di interaksi cetaknya, misalnya begitu. Setelah materi besok, silahkan dicobakan, cuma saya sedikit tambahkan. Begini ya, ini mungkin buat teman-teman semua, di usia prasekolah, teman-teman sekalian, tujuan kita mengajarkan pada anak-anak, tujuan kita mendidik anak-anak dalam konteks ini mengajarkan kemampuan literasi, oke, baca tulis, itu adalah untuk memberikan positive learning experience, istilahnya begitu ya. Tujuan kita mengajarkan anak-anak di rentang usia prasekolah ini khususnya, itu adalah untuk memberikan pada mereka pengalaman belajar yang positif. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pengalaman belajar yang menantang, pengalaman belajar yang sesuai dengan kapasitas perkembangannya mereka, gitu ya. Jadi, nah dengan prinsip ini, dengan pemahaman ini, saat kita misal mengajarkan anak-anak menulis,
usia 4 tahun, 5 tahun, fokusnya bukanlah rapi, Ibu ya. Fokusnya bukanlah bisa lancar. Fokusnya bukanlah bisa langsung segera rapi gitu, enggak. Oke, bisa mungkin kalau mewarnai bisa langsung mewarnainya indah gitu ya. Kombinasi warnanya misalnya. Bukan di situ fokusnya. Fokusnya adalah bagaimana anak kita merasa enjoy melakukan aktivitas tersebut. Oke. Jadi, boleh diajarin atau diarahkan anak untuk mewarnai lebih rapi, tapi jika dia tidak bisa, maka itu bukanlah sebuah masalah. Karena itu tidak menjadi fokusnya kita. Dan, perlu saya tambahkan juga, berdasarkan perkembangan, anak itu ya lancar nulisnya, mulai rapi, mulai menemukan gaya menulis dia sendiri. Oke, saya yakin teman-teman semua di sini punya gaya menulis masing-masing, ya kan? Nah, anak-anak itu mulai menemukan gaya menulisnya sendiri itu di usia 8-9 tahun. Begitu ya. Ini berdasarkan perkembangan, normalnya. Artinya, sebelum tahapan usia itu memang anak-anak kita masih bakal banyak nggak rapinya. Ketika menulis. Dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Gitu ya, itu bukanlah sebuah keburukan dan juga bukanlah sesuatu yang harus kita paksakan pada anak-anak. Kuncinya adalah latihan. Terus saja dilatih, belum rapi nggak jadi masalah. Gitu ya. Nanti anak-anak kita kalau dia sudah merasakan dia sudah tidak merasa nyaman, ya ini interaksi cetak ya. Dia sudah ini saya garisin dia sudah merasa nyaman dengan aktivitas menulis. Tidak ada kritikan atau apapun meskipun nulisnya sudah belum rapi. Begitu, anak-anak kita akan mengembangkan gaya menulisnya sendiri. Nanti di usia 8-9 tahun itu alaminya memang seperti itu. Tapi kuncinya adalah terus dilatih saja. Nah, saat melatihnya ya kita harus menyenangkan gitu ya. Harus positif pengalamannya. Nggak perlu terlalu banyak perbaikan, nggak perlu terlalu banyak kritik dan yang lain. Itu ya, pembahasan tentang ini juga saya jelaskan di kelas di workshop konsentrasi yang baru dibuka sih. Ya. Sebenarnya dua workshop ini saling melengkapi gitu. Nah, mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan Ibu daftar gitu ya. enggak. Ya, silakan. Mau daftar boleh, enggak juga enggak apa-apa. Cuma sederhananya seperti itu ya. Nah, itu adalah intinya anak 4 tahun enggak rapi itu sangatlah normal. 5 tahun, 6 tahun itu juga masih berantakan, Bu, nulisnya. Oke, jadi santai saja ya. Tidak perlu dipaksakan untuk meminta anak segera bisa rapi. Begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bu Meli. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas tracing huruf untuk anak 22 bulan bentuknya gimana ya? Huruf mungkin masih sulit, Bu ya, 22 bulan, tapi boleh dicoba. Nggak apa-apa. Cuma besar. Oke, intinya besar gambarnya. Gitu ya. Karena kalau yang kecil alaminya anak usia segini belum ya, motorik halusnya, koordinasi mata tangannya belum sematang itu. Gitu. Nah, selain itu nggak harus huruf melulu gitu ya. Nah, boleh menjiplak gambar, menirukan membentuk gambar dari titik-titik. Itu juga boleh. Ya, mewarnai juga bagus. Gitu. Kalau mewarnai atau menjiplak gambar dari titik-titik itu kira-kira komponen apa? Ya ini ya kan? Ini saya hapus lagi deh. Adalah komponen interaksi cetak, ya kan? Anak-anak nyaman menggunakan pensil, nyaman menggunakan krayonnya, ballpointnya, meskipun belum rapi. Oke? Kuncinya adalah anak-anak nyaman. Di sini nggak ada yang menjelaskan bahwa anak-anak harus bisa nulis dengan rapi gitu, enggak ya. Gitu ya, usia prasekolah lah ya. Nah, kuncinya adalah anak-anak nyaman menggunakan alat tulis tersebut. Saat mereka nyaman, mereka akan mulai adjust ya. Mereka akan mulai adjust, mereka akan mulai mencari posisi yang nyaman menggunakan jari-jarinya. Mereka akan mengatur sendiri. Anak-anak kita tuh punya kemampuan itu kok. Punya. Tapi selama mereka nyaman memegang alat ini, ya. Tapi kalau mereka punya pengalaman ketika memegang pensil ini, harus lurus nih ya, itu jangan nggak rapi gitu ya, nggak boleh nggak rapi, nggak boleh keluar dan yang lainnya. Ya,
itu belum diperlukan di anak usia prasekolah. Ini pendapat saya. Oke, dari sudut pandang psikologi pendidikannya. Kuncinya adalah anak-anak nyaman. Dan mereka akan menyesuaikan sendiri. Karena anak-anak kita punya kemampuan adaptasi itu. Nggak perlu dikritik kok. Ya, nggak perlu dikritik, nggak perlu dipaksa. Mereka akan punya kemampuan adaptasi itu. Untuk nyaman sendiri nulisnya sehingga lebih rapi nantinya. Oke, nah itu ya. Jadi silakan Ibu Meli. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian dari Ibu Vivi, apa konsep ini berlaku untuk lembaga pendidikan prasekolah yang durasinya hanya 2 jam? Oh iya, bisa. Emerging literasi ini saya di rumah pada anak-anak itu juga paling setengah jam, Bu, paling 15 menit kok aktivitasnya. Gitu ya. Kenapa? Karena konsep emerging literasi ini adalah memfasilitasi kebutuhan alami anak-anak. Istilahnya begini. Saya analogikan mungkin begini ya. Kalau kita lapar, oke, maka kalau ada orang lapar, maka kita kasih apa? Ya, kita kasih makanan. Ya, ketika kita sediakan makanan, dia akan makan sendiri nggak? Ya gitu ya. Ya dia akan makan sendiri ya, nggak perlu diajarin makannya gimana gitu kan ya. Ya sederhananya mungkin saya analogikan konsep emerging literasi itu begini ya, karena ini memanfaatkan kemampuan alami pada anak-anak. Saat kita sudah fasilitasi, saat kita sudah sediakan makanannya, maka anak-anak itu akan mengembangkan sendiri nantinya. Dan artinya memang tidak perlu waktu singkat untuk menerapkan konsep ini, tidak perlu waktu lama untuk menerapkan konsep ini. Sebetulnya begitu. Oke, jadi sangat bisa kok ya buat sekolah, buat PAUD mungkin, atau buat penitipan prasekolah, itu sangat bisa karena singkat aja sebenarnya. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rina, melatih anak menulis 1 halaman itu berarti kurang baik ya Mas? Jika anak merasa tertekan atau bosan, cara apa agar anak enjoy dan senang saat belajar menulis? Baik, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Usia berapa Bu ya anaknya? Tapi pada umumnya memang sampai usia 5-6 tahun nulis 1 halaman itu memang cukup berat buat mayoritas anak-anak ya, buat kebanyakan anak-anak. Boleh dilatih gitu, tapi ketika responnya sudah mulai negatif ya, ketika responnya sudah mulai emosi negatif ya, bosen, males, ngeluh dan yang lainnya, ya itu artinya kita sudah kita sudah memberikan sesuatu yang di luar kapasitasnya anak-anak pada saat itu. Begitu. Sehingga memang kita harus mengurangi. Gitu ya. Harus mengurangi bebannya lah, mungkin bahasanya begitu ya. Mengurangi porsi latihannya. Oke, kalau anak merasa 1 halaman kebanyakan, ya dikurangi dulu mungkin setengahnya atau membuat berapa kalimat saja, nggak apa-apa. Begini ya, saya ingin menyampaikan satu pepatah mungkin ya, nggak tahu, ya mungkin pepatah lah ya, mungkin gitu ya. Sebagai orang tua, memberikan pengertian sebanyak-banyaknya pada anak itu nggak pernah merugikan. Gitu ya, teman-teman sekalian. Khususnya saat kita sedang, ini buat semuanya ya mungkin ya, dan pengingat buat saya juga, memberikan pengertian yang banyak pada anak-anak itu nggak pernah merugikan, teman-teman sekalian. Gitu ya. Khususnya dalam belajar, saat anak merasa mulai terbebani, maka beri pengertian. Berpengertian itu maksudnya gimana? Ya udah ringankan, ya udah istirahat dulu, oke? Ya udah jeda dulu, ya udah main dulu. Misalnya, kenapa? Begini, apa yang cara kita menyelesaikan, ini sering saya ulangi di kelas parenting, cara kita menyelesaikan permasalahan pada anak, oke? Itu nanti adalah cara yang sama anak gunakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ini rumus. Ya. Ini rumus
dalam membangun hubungan dengan anak-anak. Oke, nah boleh kalau mau dicatat ya. Cara kita menyelesaikan permasalahan pada anak-anak itu adalah nantinya bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka temui. Maksudnya gimana? Oke. Kalau dalam konteks ini anak-anak mulai merasa terbebani, ya, kemudian itu kan masalah, oke, yang harus kita pecahkan sebagai orang tua, benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian kita menyelesaikannya dengan cara memberi pengertian. Ya, tadi diringankan bebannya. Misalnya begitu. Boleh main dulu, boleh jeda dulu. Ya udah. Tapi nanti kita nulis lagi ya. Gitu misalnya. Gitu ya. Oke. Anak main dulu. Itu kita memberi pengertian. Nah, itu strategi yang kita terapkan untuk menyelesaikan masalah yang kita temui pada anak-anak. Dengan memberikan pengertian. Ya. Saat anak mulai mempelajari strategi ini, maka mereka nantinya juga akan menerapkan strategi yang sama ketika kita meminta mereka untuk mengerjakan sesuatu. Dalam konteks ini mengajak mereka belajar. Ya. Kak, yuk sekarang kita mulai belajar yuk. Mungkin dia sedang main. Ya. Mungkin dia sedang, ya nggak tahu saya, mungkin habis makan, mungkin lagi apa, belum mood belajar lah. Mungkin begitu ya. Belum mood menulis. Misal begitu. Kemudian orang tua, Kak, ayo kita belajar, ayo kita nulis. Ya. Nah, ini masalah nih buat anak-anak. Ya nggak? Karena dia lagi main tuh. Misalnya. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Ya. Dengan strategi yang sama yang kita terapkan, yaitu dengan memberi pengertian. Maksudnya gimana? Ya sudahlah, aku lagi main nih. Tapi ya ibu nyuruh belajar, ya aku ngertiin lah. Ya sudah, aku belajar. Gitu ya, aku ikutin ibu dulu gitu ya. Tapi ibu jangan banyak-banyak ya, setengah halaman dulu aja ya gitu. Ya, oke udah, nggak apa-apa. Pokoknya mulai nulis dulu. Nah, pengertian lagi. Gitu ya. Sederhananya begitu teman-teman ya. Saat kita mengerti anak-anak pun akan belajar mengerti kita. Mengerti apa yang kita inginkan pada mereka. Akan belajar ngertiin apa yang kita tuntutkan pada mereka. Apa yang kita latihkan pada mereka. Apa yang kita perintahkan pada mereka. Apa yang kita didikkan pada mereka. Itu hanya akan terjadi kalau kita mampu memberikan pengertian yang banyak pada anak-anak. Gitu. Ya itu ya konsepnya, rumusnya secara sederhana seperti itu. Penerapannya ya butuh dilatih. Gitu ya, butuh dilatih. Makanya saya sampaikan, memberikan pengertian yang banyak pada anak-anak itu nggak pernah merugikan. Ya, meringankan beban mereka, ngasih kelonggaran pada mereka itu nggak pernah merugikan. Oke, nah mudah-mudahan terbantu ya, mudah-mudahan tergambarkan begitu. Jadi saat anak mulai terasa terbebani, ya memang terbebani. Memang terbebani, maka kita kasih pengertian. Gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi dari Bu Ina. Anak saya usia 3 tahun laki-laki, selalu diminta untuk mendaftarkan anak ke TPQ yang masuk tiap pagi dengan durasi 45-60 menit per hari. Dengan alasan usia segitu lebih mudah belajarnya, tidak perlu tiap hari. Sesekali pun tidak apa, kata ibunya. Saya dan suami tidak setuju dengan hal ini karena usia ini bagi kami adalah usia bagaimana anak Bagi kami adalah usia bagaimana anak dipesonakan dengan huruf hijaiyah. Gimana anak menyukai huruf hijaiyah dengan cara yang menyenangkan. Pun dengan huruf alfabet. Jadi maksud kami agar anak punya rasa suka dulu, baru kemudian kelak dia minta sendiri untuk belajar. Apakah konsep kami sudah benar atau bagaimana baiknya? Oh, ini udah habis ya? Oh iya benar, udah habis ya. Alhamdulillah. Oke. 3 tahun ya? Ya benar, bagus kok ibu ya. Saran saya begini, anak-anak itu mulai secara sosio-emosional, kalau kita lihat dari perkembangan, anak-anak itu mulai mapan, ya, mulai cakap kemampuan sosialnya. Mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih besar, mulai memahami konsep sosial, ya, konsep pertukaran sosial, berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya dan yang lainnya, begitu. Pada umumnya, anak itu mulai cakap melakukan itu di usia 4 tahun. Begitu. Jadi saya sendiri, ya, saya pribadi menyarankan pendapat saya,
Bagi teman-teman yang ingin memasukkan anaknya ke forum-forum besar, seperti misalnya kelas TPQ atau les apa dan yang lainnya, itu setelah usia 4 atau 4,5 tahun. Itu pendapat saya pribadi ya, karena saya melihat dari perkembangan. Karena dalam kondisi itulah anak-anak kita akan lebih siap. Lebih siap bersosialisasi dalam lingkungan sosial yang lebih besar. Gitu. Jadi sebelum itu, nggak apa-apa difokuskan pembelajarannya pada kedua orang tua, bersama kedua orang tua. Itu malah lebih bagus. Malah jauh lebih bagus. Menurut saya. Bukan nggak boleh main sama teman-teman sebayanya sebelum usia itu, bukan ya. Ya boleh main aja, silahkan aja. Gitu ya. Tapi juga belum boleh dilepas sepenuhnya. Ya, artinya ya dibiarin keluar rumah sendiri gitu. Kemudian ya udah ngilang aja sama teman-temannya gitu ya. Sebelum usia 4 tahun itu kurang baik. Gitu. Karena nanti akan mengganggu perkembangan sosio-emosionalnya. Mereka akan sangat menjadikan apa yang diterapkan di lingkungan sosial itu sebagai standar, sebagai pemahaman dasar kemampuan sosialnya. Secara konsepnya saya bisa jelaskan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tergambarkan ya maksudnya gimana. Nah, khususnya khususnya di lingkungan sosial, kadang kita tidak bisa, agak sulit ya mengontrol apakah ada bullying di sana, gitu kan? Bagaimana ucapan-ucapan anak-anak lain yang mungkin usianya lebih tua dan yang lain, misal begitu. Ini kalau dalam konteks bermain ya, di lingkungan sekitar, gitu. Nah, masalahnya ini akan menjadi standar nilai sosial bagi anak-anak nantinya. Kebayang ya maksud saya ya? Gitu ya. Nah, dan anak-anak mampu menyaring dengan baik, oke? Mampu menyaring dengan lebih baik kondisi-kondisi yang tidak ideal dalam lingkungan sosial ini, oke? Itu di usia 4 sampai 4,5 tahun pada umumnya. Startnya di sana. Gitu ya. Sehingga lebih mudah bagi kita menjelaskan pada anak-anak dan membuat mereka mengerti bahwa, ibu itu ada teman yang gangguin aku, ada teman yang mukulin aku, ada teman yang ya pokoknya ngebully misalnya. Begitu. Kita akan lebih mudah mengajarkan resilience-nya pada mereka, mengajarkan ketahanannya pada mereka. Karena memang di 4,5 tahun itu perkembangan sosio-emosionalnya udah mapan lah untuk bisa menghandle permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, termasuk pada kelas-kelas belajar. Maka saya sarankan sebelum usia 4 atau 4,5 tahun jangan dulu dimasukkan ke kelas-kelas belajar yang klasik ya, yang kelompok offline gitu ya, dalam kelas banyak orang. Anak-anak kita akan bingung nantinya. Gitu. Ya, jadi yang Ibu terapkan sudah baik, insya Allah. Ibu Ina, semoga bermanfaat, gitu ya. Alhamdulillah, ini nggak ada pertanyaan lagi ya, dari Ibu Rini. Ya boleh Bu, silakan terakhir deh, meskipun waktunya sudah lewat ya, nggak apa-apa lah. Silahkan Ibu Rini kalau ada pertanyaan ya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Rini. Anak saya usianya 3 tahun, dia tidak merasa percaya diri untuk belajar karena di sekolahnya tidak diantar ayahnya. Dia jadi malas belajar dan sekolah, dia takut teman-temannya ngeledekin. Konsep yang saya ajarkan homeschooling atau panggil guru, apakah di usia seperti efektif atau baiknya belajar? Ya, persis seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu ya, Ibu Rini ya. Karena memang pada umumnya, sebelum usia 4,5 tahun, anak-anak kita perkembangan sosio-emosionalnya belum cakap. Belum capable untuk mengatasi masalah-masalah begini. Ya, ditinggal kedua orang tuanya di sekolah, teman-temannya ngeledekin. Oke, belum lagi gurunya yang mengkritik. Misalnya begitu ya. Maksudnya gurunya yang menyalahkan gitu, karena mungkin salah gitu kan. Ini salah gini, harusnya begini gitu ya. Anak-anak kita belum cukup matang untuk menghandle, untuk memproses itu di bawah usia 4,5 tahun. Maka kalau strateginya homeschooling atau panggil guru untuk di rumah, ya itu jelas efektif. Kalau dilihat dari perspektif psikologi perkembangannya anak-anak. Bagus. Silakan bisa belajar sama teman-teman, tapi dalam kelompok yang kecil. 2 orang, 3 orang boleh. Nggak apa-apa. Ya, sebelum usia 4,5 tahun. Tapi di rumah gitu ya. Di rumah atau di rumah temennya boleh aja. Gitu ya, tapi dalam kelompok yang kecil. Dalam kelompok yang besar, anak-anak kita masih gamang, masih bingung, belum siap untuk menyaringnya sebelum usia 4,5 tahun. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Ibu Rini.
Nah, itu saran saja dari saya berdasarkan psikologi perkembangannya anak-anak. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Suci, apakah nanti dapat record videonya? Ada, nanti direkam, insyaallah di-upload ke YouTube-nya Parenting Plus, silahkan bisa diakses kembali. Begitu, terima kasih teman-teman sekalian. Sore ini ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak. Saya mohon maaf karena mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dijelaskan secara utuh, gitu ya, secara lebih mendetail. Tapi mudah-mudahan tergambar ya konsepnya seperti apa. Begitu, jika nanti masih ada yang belum paham, masih bisa teman-teman tanyakan. Nanti insya Allah nanti malam dibuka pertanyaan di WA. Boleh teman-teman tanyakan di situ jika masih ada yang belum paham. Dan nanti di sesi besoknya juga masih boleh ditanyakan. Gitu ya. Kalau ingin didalami lagi pertanyaan yang tadi ya, yang sudah saya jawab, mungkin ingin didalami lagi, ingin lebih dipahami lagi, boleh saja, silahkan ditanyakan lagi. Gitu. Baik, kalau gitu mungkin bisa kita cukupkan sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian, sangat semangat ya, banyak sekali pertanyaannya. Intinya adalah kita akrab dengan konsep ini. Nah, tapi memang nggak harus langsung fasih gitu, enggak ya. Masih butuh latihan jelas ya. Nah, karena itu besok kita akan latihan bagaimana merancang aktivitasnya berdasarkan 6 komponen ini. Oke, jadi dalam 2 hari ini kalau masih bingung ya itu normal aja, wajar, memang begitu ya, jadi nggak perlu khawatir. Oke, nah pasti masih bingung bagaimana memasukkan 6 komponen ini. Besok latihan dan terus latihan lagi, insya Allah semakin lama kita akan semakin cakap dan bisa menanamkan nilai atau fungsi literasi yang tepat pada anak-anak kita, sehingga terbentuklah kemandirian literasi. Gitu ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Oke. Ibu Rini, iya diupload Ibu ya, nanti akan diupload di YouTube, silakan bisa ditonton lagi. Mungkin insya Allah nanti malam sudah bisa diakses. Begitu. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing ya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Silahkan bagi teman-teman yang mau meninggalkan ruang meeting Zoom-nya. Oke. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya.